perolehan hak atas tanah bangunan yang akan disampaikan oleh Bapak Ramzi Baraba. Sebelumnya kami perkenankan kami untuk membacakan CV beliau. Beliau ini luar biasa. Jadi kalau kemarin ada istilah untuk Pak Bahlil itu Mas Bahlil ganteng, mungkin Mas Ramzi lebih ganteng ini ya. Ramzi Baraba SHMKN. Oh, tadi saya salah ya. SHMKN. Beliau menyelesaikan S1 Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Ini apanya Mas Tio itu, Mas? Yang kemarin juga dapat sorotan. Mentornya. Nah, mungkin, mungkin. Dan saat ini beliau dipercaya untuk kemudian untuk masternya ya. Oh, pendidikan noktariatnya dan magister kenoktariatnya itu juga di UGM dan saat ini sedang menempuh pendidikan doktoral ilmu hukum di UNS Solo. Mudah-mudahan lancar dan saat ini beliau dipercaya untuk menjabat Ketua IPAT Kabupaten Pemalang, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Pemalang. Kemudian wakil ketua ini pengurus daerah Kabupaten Pemalang. Notaris berarti ya Pak ya? Ikatan Notaris Indonesia Iya, di betul. eh, Kabupaten Pemalang. Langsung saja kita persilahkan bersama-sama Pak Ramzi untuk menyampaikan materinya. Persilakan, monggo Pak Ramzi. Baik, terima kasih Pak Bambang Eka selaku moderator atas waktu online yang telah dipersilahkan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila agak sedikit bising karena saya di tempat umum ini karena satu dan lain hal. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan juga banyak-banyak terima kasih dari seluruh pimpinan dan jajaran BPKAD atas suatu program yang menurut saya luar biasa, patut diapresiasi. Kamis Wage ya ini Pak Bambang ya. Iya, Kamis iya. Wage. Jadi nanti setiap Kamis Wage selalu ada. Harapannya continue Pak. Nanti akan ada pembahasan lainnya lagi bersama dengan stakeholder-stakeholder lain yang bisa kita nikmati bersama mudah-mudahan. Amin, Setiap amin Pak Kamis Ramzi. Wage. Baik. Saya kalau boleh jujur Pak, ini setiap kali bisa ketemu dengan rekan-rekan BPKAD ini kayak seperti ada satu persamaan perjuangan gitu Pak. Karena kita sama-sama garda terdepan penarik pajak daerah ini. Jadi baik PPAT sendiri yang berjuang bagaimana caranya menjadi garda terdepan pajak itu terbayarkan, kemudian BPKAD sebagai perisai bahwa pajak itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan perhitungan yang benar untuk dibayarkan. Jadi sebenarnya kita sama-sama pahlawan daerah nih Pak. Yo, Makanya kita harus sering bikin acara bareng-bareng Pak. Kalau perlu jalan-jalan bareng-bareng ini siap antara Pak. IPAT dengan BPKAD. Ini Baik Pak, mungkin Pak pimpinan mendengarkan ini Pak. baik. Mohon izin biar makin kompak dan makin selaras. Jadi Ya, sebenarnya sesama stakeholder itu kalau semakin kompak, semakin selaras akan semakin sedikit misunderstanding-nya. Itu yang perlu kita pahami sebenarnya di situ. Baik, mohon izin Pak Moderator, apabila ada dari panitia bisa share screen materi yang sudah saya siapkan atau saya kirimkan sebelumnya. Biasanya butuh loading sampai 1 menit biasanya. Baik, sudah tampak di layar. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya rekan-rekan sekalian yang saya juga hormati. Pada kesempatan kali ini kami baik dari IPAT maupun BPKAD sedang tidak dalam rangka penarikan atau penagihan perpajakan, tapi dalam rangka kita bersinergi bagaimana caranya kita berdiskusi pada kesempatan kali ini sehingga harapannya materi yang saya sampaikan ataupun hasil dari materi yang saya sampaikan bisa kita diskusikan secara lebih cair
dengan tujuan untuk mengoptimalisasikan BPHTB sebagai sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Pemalang. Jadi kita sama-sama tukar pikir dari dua perspektif yang sebenarnya sama tapi perlu dipertemukan di sini. Baik, kita next saja ke slide berikutnya. Bisa dibantu? Sudah. Ya. Oke, sepertinya belum muncul. Saya lanjut aja nggak apa-apa. Eh, dalam kesempatan kali ini nanti akan ada beberapa pengertian mengenai peralihan hak atas tanah. Kalau di layar saya kebetulan slide-nya belum bergerak ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita lanjutkan saja. Nanti kalau dari panitia bisa menjalankan slide-nya akan lebih baik. Yang pertama mengenai apa saja sih yang dilakukan oleh PPAT, akta-akta apa saja yang dibuat oleh PPAT yang dapat dikenakan BPHTB sepertinya begitu. Sebenarnya ada beberapa part yang tadi sudah dibahas oleh Pak moderator, Pak Bambang Eka di awal sehingga part tersebut tidak perlu saya ulang. Tidak perlu saya ulang untuk efisiensi waktu juga. Betul Pak, ada 12 hal tadi yang menjadi objek BPHTB. Kalau untuk akta PPAT sendiri, yang sering kali terjadi diantaranya pasti jual beli. Ini next saja ke bagian 2. Next lagi berikutnya. Nah, satu lagi. Ya, oke. Inilah yang paling sering dilakukan oleh PPAT. Ada jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat tentunya akan bertemu dengan jabatan notaris pasti karena ada hibah dan wasiat terkait pelaksanaannya. Kemudian inbreng, pemasukan dalam perusahaan, pembagian hak bersama, kemudian ada juga di situ penggabungan peleburan, pemekaran usaha, dan hadiah. Hadiah ini juga sebenarnya berseberangan dengan notaris. Jadi tergantung jenis hibah atau hadiah yang dilakukan. Karena hadiah sendiri kadang masuk kategorisasi hibah juga. Nah, yang paling populer di Kabupaten Pemalang yang perlu kita konsentrasi di situ sebenarnya adalah jual beli. Itu pasti peringkat nomor satu ya. Tukar menukar sendiri itu hampir jarang terjadi. Ini istilah Belandanya ruislah, ruislah. Jadi tukar menukar ini konsepnya sebenarnya jual beli, Pak. Konsepnya jual beli. Hanya saja saya ambil contoh, misal saya punya tanah di sebelah jalan, Pak Bambang punya tanah di seberangnya. Kita ngerasa kita perlu tukar menukar nih. Saya harus pindah ke seberang, Pak Bambang harus pindah ke seberang satunya lagi. Gimana kalau kita tukar Pak rumahnya? Oke, kita taksir harganya. Di mana harganya itu ketemu nilai taksir yang sama, artinya tidak ada uang yang kita saling bayarkan. Tidak ada nominal yang kita saling transaksikan. Nol. Ya kan? Nah, di mana ada selisih, nah selisih tersebut yang diperhitungkan. Namun untuk tukar menukar itu sendiri di Pemalang hampir tidak ada. Karena konsepnya itu juga jual beli, pajaknya pun dua kali PPh, dua kali BPHTB. Ya, si pemilik A saya akan membayar PPh ketika saya memberikan aset saya, menukar aset saya ke Pak Bambang akan bayar BPHTB. Sebaliknya, aset Pak Bambang yang ditukar ke saya, Pak Bambang akan bayar PPh, saya akan bayar BPHTB. Sebenarnya dua kali jual beli, bahasanya begitu. Hanya saja diefisienkan menurut PP 24 tahun 97 itu dengan istilah tukar menukar. Hanya satu akta, dua bidang tanah, subjek penjual dan pembelinya sama, orang yang sama. Jadi hanya diperankan sebagai siapa yang memberikan objek ini sebagai penukaran dari objek satunya. Begitu. Nah, untuk hibah sendiri sudah kita familiar, jadi nggak perlu kita bahas. Hibah wasiat sedikit kita sentil sedikit bahwa prosesnya sebenarnya sama dengan hibah, hanya saja pelaksanaannya ketika si pemberi hibah sudah meninggal dunia. Nah, ini menjadi menarik. Kapan BPHDB mau ditarik nih? Pada saat tanda tangan hibahnya atau pada saat pelaksanaan hibahnya ketika si pemberi hibah sudah meninggal dunia. Kalau secara norma pastinya setelah pemberi hibah meninggal dunia, Pak. Itu secara normalnya. Nanti akan kita diskusikan. Kemudian inbreng. Inbreng sendiri juga jarang di Kabupaten Pemalang. Jarang sekali terjadi. Nah, inbreng ini ketika misal ada satu PT didirikan, saya sebagai pemodal, saya biasanya akan
modal saya misal saya taruh 1 miliar. Tapi ketika saya mau taruh 1 miliar, saya nggak pakai fresh money. Saya pakai aset saya berupa tanah atau rumah senilai 1 miliar. Itu dijadikan atas nama PT nanti. Dijadikan atas nama PT, dikonversi dalam bentuk saham. Nah, itulah yang dimaksud dengan inbranch. Tapi berbeda dengan developer. Developer itu modalnya dari fresh money, walaupun dia jualannya tanah, ya kan? Kalau walaupun tanahnya di atas namakan PT juga, ya kan? Tapi berbeda ketika itu adalah barang jualannya si developer. Kalau di Undang-Undang PT masuk di pasal 3 maksud dan tujuan di anggaran dasar bahwa PT ini bergerak di bidang jual beli perumahan, ya, real estate, jual beli perumahan di KBLI. Nah, yang dijual tuh rumahnya, barang dagangannya itu, walaupun namanya PT pasti. Sedangkan inbranch namanya PT, tapi dikonversi dalam bentuk saham. Jadi kalau sudah dikonversi dalam bentuk saham, dia nggak boleh dialihkan, nggak boleh diperjualbelikan, kecuali ada izin dari para pemegang saham lainnya dalam bentuk RUPS. Kenapa ini unik saya bahas? Karena pernah kejadian di kantor pertanahan Kabupaten Pemalang, ketika ada satu developer transaksinya jual beli rumah, setiap ada pembelian 1 unit rumah harus RUPS, harus RUPS terlebih dahulu, harus persetujuan komisaris terlebih dahulu. Bayangkan kalau ada 300 unit rumah, developernya harus 300 kali RUPS. Ya kan? Yang seneng notaris, dia pasti akan RUPS terus, dapat uang terus. Ya kan? Tapi konsepnya bukan begitu. Itu adalah inbranch. Pembagian hak bersama juga sering terjadi. Sebenarnya konsep dasarnya adalah hibah, hanya momentumnya saja yang berbeda. Dari pewarisan, harta ahli waris dipecah menjadi milik masing-masing atau dibagi hak bersamanya. Jadi konsep-konsep ini Pak, intinya memiliki kesamaan, yaitu apa? Peralihan hak atas tanah. Jadi kalau saya membahas lebih detail, itu tidak akan berimbas, tidak ada ciri-ciri khusus. Hanya saja momen-momennya yang berbeda, jenisnya peralihan, dan bagaimana tata cara pengenaan kebijakan secara BPHTB-nya. Oke, kita next ke berikutnya. Selain dari peralihan hak ini, boleh di next slide nanti ke berikutnya. Selain dari peralihan hak ini tadi merupakan suatu perbuatan hukum ya. Ada jual beli, ada hibah, dan lain sebagainya. Kemudian ada peristiwa hukum, yaitu tentang pewarisan. Itu ada matinya seseorang, terjadi pewarisan, itu namanya peristiwa hukum. Kemudian ada juga lelang. Ada juga putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Intinya sama. Setiap peralihan hak, baik itu karena tadi yang sudah kita bahas bersama, baik itu karena pewarisan, karena lelang, karena putusan hakim, semuanya akan dikenakan BPHTB. Nah, apa saja jenis haknya yang dapat dikenakan BPHTB? Yaitu ada hak milik, ada hak pakai, ada hak guna usaha, ada hak guna bangunan, ada hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan hak milik dan hak guna bangunan ya. Karena hak milik sendiri kita sudah tahu bahwa ini hak mutlak, hak yang paling kuat. Saya hanya sedikit memberikan insight saja bahwa hak milik adalah hak yang paling kuat, tidak ada jangka waktunya. Hak guna bangunan itu biasa dimiliki oleh PT yang memiliki kegiatan-kegiatan di luar pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kenapa? Karena ketika pertanian, perkebunan, perikanan, dia akan masuk ke hak guna usaha. Dia akan masuk ke hak guna usaha. Ya. Kemudian hak pakai sendiri biasanya sistemnya seperti sewa. Ini selain pemerintah, juga warga negara asing. Jadi warga negara asing boleh memiliki hak pakai. Namun fenomenanya di Pemalang belum ada, di Bali dan Lombok banyak. Di mana WNA itu menggunakan hak pakai, diplesetkan atau disiasati menjadi hak milik dengan konsep sewa kepada pemilik tanah. Jadi ada perjanjian sewa menyewa 100 tahun. Pak Bambang misal WNA, saya WNI. Pak Bambang sewa ke saya 100 tahun. Ya kan? Untuk apa? Untuk mensiasati agar tidak menggunakan hak pakai. Nah, ini unik. Di Bali ada, di Lombok ada. Ini nggak masuk ke pembahasan kita, tapi unik secara BPHTB-nya. Ya kan? Akan ada pensiasatan pajak juga di situ selama 100 tahun BPHTB.
Untungnya di Pemalang belum ada, tapi bisa menjadi antisipasi karena sudah mulai banyak investor asing masuk. Untungnya masih dalam bentuk badan, bukan orang perorangan. Kemudian hak milik atas satuan rumah susun sepertinya masih jarang di Pemalang, ada di Kebun Dalem ya, tapi sepertinya milik pemerintah juga. Hak pengelolaan ini juga milik pemerintah, kurang lebih sama konsepnya juga sewa. Next, yang berikutnya, kita next. Sebelumnya. Ya, kita langsung masuk ke tadi aja betul, ke masalah tarif tadi, dasar pengenaan NPOP dan NPO PTKP. Baik, disinilah mulai masuk ke jembatan di mana warga atau masyarakat bertemu dengan kami, PPAT, mulai dari bagaimana penghitungannya. Di sini juga keresahan dari BPKAD, BPKPAD yang sering muncul, yaitu apakah perhitungannya sudah betul, apakah nilai yang disampaikan sudah benar, kan begitu. Nah, di sini menjadi tolak ukur bahwa dasar pengenaannya yaitu ada dua, yaitu jual beli itu berdasarkan harga transaksi, kemudian tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, dan seterusnya itu berdasarkan nilai pasar, dan lelang yaitu berdasarkan harga transaksi dalam risalah lelang. Ketentuan-ketentuan ini sebenarnya sudah perlu kita pahami karena ketentuan ini sudah ada sejak tahun 1997. Undang-Undang nomor 18 tahun 97, dirubah tahun 2000 Undang-Undang nomor 34, dirubah lagi atau dicabut dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, kemudian dicabut dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022, sampai ke yang tadi Pak Bambang sampaikan ada peraturan teknis yaitu di PP nomor 35 tahun 2023, peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 1 2022. Perda kita sendiri juga sejak 2018 sampai 2025 sudah menerbitkan beberapa perda, yaitu nomor 18, nomor 7 tahun 2023, dan terakhir dirubah nomor 7 2025. Semua ada di dalam peraturan tersebut. Semua juga mengatur mengenai tarif pengenaan BPHTB 5%. Ya kan? Semua juga mengatur acuan penentuannya yaitu NPOP, nilai perolehan objek pajak. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, inilah dasar, inilah awal, inilah tolak ukur penghitungan pajak BPHTB dimulai, yaitu dari NPOP. Dari mana NPOP ditentukan? Kita sudah tahu. Yang pertama kalau jual beli tadi saya sampaikan dari harga transaksi, kemudian tukar menukar dan lain sebagainya itu dari nilai pasar, lelang dari harga transaksi dalam lelang. Apa sih tipsnya? Apa sih kriteria mendasarnya? Sederhana. Ketika ada nilai yang ditransaksikan, ada uang yang dijadikan transaksi di situ, maka itu masuk harga transaksi. Sedangkan tukar menukar, hibah dan lain sebagainya itu dari nilai pasar. Kenapa? Karena tidak ada uang yang muncul, tidak ada nominal yang dibayarkan di situ, sehingga masuk ke nilai pasar. Meskipun ini ada catatan kritis saya pribadi, tukar menukar ini belum tentu tidak ada nilai, karena terkadang hasil appraisal ada selisih. Nah, ketika ada selisih, pastinya bisa diperhitungkan. Hanya saja dalam peraturan kita mengikuti saja ya, peraturannya mengatur demikian. Kita next. Kita next dulu. Baik, kita akan membahas beberapa titik-titik yang sering menimbulkan perbedaan paham. Kita next lagi. Kita next lagi. Baik, di sini ya nggak masalah, di sini aja boleh. Tadi NPOP itu menentukan. Oh, suaranya mas, langsung nggak keluar. Baik, terkait NPOP itu sendiri itu terdiri dari dua, yaitu harga transaksi jual beli. Untuk jual beli dari harga transaksi atau nilai pasar tadi untuk hibah dan sebagainya. NPOP juga ditentukan dari NJOP, ya kan? NJOP ini ditentukan lagi nih dari mana? Dari zona nilai tanah atau ZNT, atau dari yang istilah Bapak Ibu sekalian adalah NIR, dari NIR. Nah, konsep inilah yang membentuk NPOP, sehingga kita kenal apabila dalam jual beli
ada harga transaksi yang di bawah NJOP, maka yang kita gunakan adalah NJOP, ya kan? Kenapa sih? Karena tadi dasar pengenaannya adalah NPOP dibagi dua, baik itu harga transaksi, harga pasar atau nilai pasar, dan juga NJOP. Saya sedikit simpulkan Bapak Ibu sekalian. Jadi kapan BPHTB itu menjadi acuan menghitungnya? Acuan menghitungnya dari NPOP, nilai perolehan objek pajak. NPOP diperoleh dari dua hal lagi, NJOP dan harga transaksi atau nilai pasar. Ini dulu, ini kita bedakan dulu. Kita next lagi, kita next lagi. Baik. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan sepintas bagaimana NJOP itu terbentuk. Kita sering Bapak Ibu sekalian menjadi beda paham dulu ya. Dulu ya. Kalau sekarang Pak Bambang Eka udah banyak komunikasi luar biasa dua arah. Kalau dulu banyak sekali penerapan melalui ZNT. Ya kan, ZNT sendiri ada dua nih. Ada dua stakeholder. Kantor Pertanahan dia punya ZNT. Dulu Bapenda ya kita sebutnya juga punya ZNT. Ya kan? ZNT ini zona nilai tanah di kantor pertanahan untuk menentukan PNBP. Nah, di Bapenda semestinya berdasarkan regulasi di undang-undang nggak ada Bapak Ibu sekalian. Di Undang-Undang 1 2022 nggak ada. Di Undang-Undang dari tahun 18 tahun 97 juga nggak ada. Sampai di Undang-Undang terakhir di Peraturan Pelaksanaan Terakhir 35 2023 juga nggak disebutkan bahwa ZNT adalah dasar untuk NPOP. ZNT itu ada di Peraturan Menteri Keuangan. Untuk apa? Untuk menentukan NIR tadi. Untuk menentukan PBB. Untuk menentukan NJOP. Kenapa sih digunakan itu? Karena NJOP nantinya akan digunakan untuk menentukan NPOP. Ini alurnya, Bapak Ibu sekalian. Yang saya yakin Bapak Ibu sudah familiar di sini. Nah, kerepotan kita memang betul. Dalam menentukan NJOP kita bertentangan dengan warga atau masyarakat. Terlalu tinggi juga repot, terlalu rendah juga repot, ya kan? Maka dari itu memang dalam penentuan NIR atau ZNT kita harus cari dari harga transaksi wajar. Harga yang biasanya Bapak Ibu lakukan pemeriksaan di lapangan. Ini harga di sebelah berapa ya? Ini rumah ini berapa ya? Perumahan ini berapa ya? Nah, dari situ kita bisa tentukan NIR-nya. Dari situ kita bisa tentukan acuan untuk menjadi NJOP-nya. Sehingga NPOP itu akan tidak jauh berbeda dengan harga transaksi dalam jual beli. Dan di nilai pasar pun akan relatif sama dengan harga pada saat itu. Nah, inilah yang menjadi perbedaan paham di lapangan seringkali. Bahwa zona nilai tanah pada akhirnya menjadi acuan untuk melakukan validasi BPHTB. Kita next. Ya, kita next dulu. Baik. Di sini Pak Bambang selaku moderator saya mohon izin menyampaikan bahwa dalam setiap peraturan perundang-undangan terkait baik dari peraturan PP nomor 35 tahun 2023 bahkan Pak Bambang ini sudah pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 117 PUU 21 Romawi tahun 2023. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan kapan sih BPHTB terutang gitu loh Pak Bambang. Kapan sih PPAT bisa membuat akta, membuat tanggal, membuat nomor. Jadi kita samakan persepsinya dulu. Dalam setiap peraturan perundang-undangan tentang BPHTB menentukan bahwa PPAT dapat menandatangani akta, yaitu akta jual beli katakanlah, kita ambil contoh akta jual beli. Akta jual beli katakanlah setelah apa? Setelah BPHTB terbayarkan atau selesai. Terbayarkan atau selesai. Nah, selama ini kita nggak berani nih bikin akte dulu. Sampai apa? Sampai proses BPHTB selesai dulu. Proses BPHTB selesai, baru nih para pihak kita panggil untuk tanda tangan akta. Betul apa betul? Saya yakin nggak 100% betul, Pak. Karena prakteknya tanda tangan dulu dan nomornya kosong. Jadi banyak nih, Pak. Karena akhirnya terkendala satu dan lain hal, kita si masyarakat ini atau wajib pajak ini pinginnya buru-buru, takut uangnya kepake. Nah, saya selalu begitu. Takut uangnya kepake,
Sehingga apa? Minta dibuatkan perjanjian dulu, minta dibuatkan akta dulu. Sementara kami di PPAT terkendala. Kenapa? Nunggu BPHTB beres dulu. Ya kan? BPHTB beres dulu, baru akta bisa dinomori dan ditanggali. Makanya banyak sekali, nggak cuma di Kabupaten Pemalang, Bapak Ibu sekalian, hampir satu Indonesia, hampir satu Indonesia. Banyak sekali aktanya jadi kosong, nomornya, tanggalnya. Berakibat pada apa? Bapak Ibu nanti kalau beli tanah, hari ini Bapak Ibu datang tanda tangan, tanggalnya akan berbeda di akta. Kok perasaan saya datang tanggal 10, kok akte saya tanggal 20, kok akte saya bulan berikutnya. Kalau Bapak Ibu nggak merasa itu ada masalah, artinya semua aman. Karena tidak akan ada masalah selama belum dipermasalahkan. Ya kan? Clear, aman, sertifikat jadi, selesai, pulang. Ketika Bapak Ibu merasa kok ada masalah di sini, kok disengketakan, kok diperkarakan, dicek aktanya oleh hakim, ditanya Bapak Ibu di pengadilan, mohon maaf Ibu, betul Ibu, tanggal 20 datang ke kantor PPAT untuk tanda tangan AJB. Oh Pak Hakim, saya datang tanggal 10 Pak Hakim, bukan tanggal 20. Nah, akta itu menjadi gugur. Apa efeknya? Kita mengenal satu asas dalam hukum perdata yaitu rebus sic stantibus. Efeknya apa? Tidak ada akta itu. Dianggap tidak pernah lahir Bapak Ibu. Dianggap tidak pernah lahir sehingga apa? Semua transaksi dikembalikan ke keadaan semula. Semua transaksi dikembalikan ke keadaan semula. Sertifikat yang Ibu sudah pegang, yang Bapak sudah pegang atas nama Bapak Ibu sekalian, gugur, menjadi dicoret, menjadi kembali ke nama penjual. Repot apa repot? Pasti repot. Nah, inilah kita harus duet maut di sini, kita harus berkolaborasi, kita memisahkan mana pembayaran, ya kan, mana validasi. Kenapa? Karena di semua peraturan perundang-undangan sampai terakhir di PP nomor 35 2023 bahwa akta bisa ditandatangani ketika BPHTB dibayarkan. Bahkan kita daftarkan ke kantor pertanahan juga ketentuannya sama, ada di pasal 61-nya. Ya, di PP 35 2023 Bapak Ibu bisa cek pasal 60 dan pasal 61. Pasal 60 itu tanda tangan akta, pasal 61 mendaftar ke kantor pertanahan. Syaratnya sama, yaitu apa? BPHTB dibayarkan. Bukan divalidasi, tapi dibayarkan. Nah, ketika BPHTB bisa dibayarkan sejak awal, maka PAD semakin optimal. Kenapa? Karena tidak ada alasan-alasan uangnya kepake. Tidak ada alasan-alasan, oh saya ada uangnya hari ini, besok untuk ini dan itu. Sehingga ada alokasi yang berbeda. Pada akhirnya apa? Seperti yang Bapak Ibu biasa praktekkan, termasuk kami di PPAT, ketika tanggal membayar sudah bisa, kami tagihkan, mereka akan mengucap, Pak belum ada Pak, Pak nggak bisa Pak, uangnya sudah kepake. Akhirnya apa? Yang seharusnya pada hari itu bisa menjadi PAD, bisa mengoptimalisasikan pendapatan, menjadi mundur targetnya, menjadi tidak terbayarkan. Bahkan seringkali pasti mundurnya lama. Ada yang sampai setahun, ya yang beberapa hari ada, tapi banyak juga yang sampai setahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang patut kita bedakan. Bagaimana pembayaran dan validasi itu berdiri sendiri-sendiri. Bahwa pembayaran adalah kunci utama untuk BPHTB bisa digunakan menandatangani akta dan mendaftar ke kantor pertanahan. Ya, kita lanjut, kita next. Kita lanjut ke next. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini ada dua instrumen yang berbeda yang ingin saya sampaikan, yaitu penelitian dan pemeriksaan. Ada ketentuan yang sudah saya sertakan dalam materi, yaitu ada di pasal 63, pasal 73, dan pasal 75. Kesemuanya ada di PP 35 tahun 2023. Ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena payung hukum dari BPKAD semakin kuat. Untuk apa? Untuk menagih kekurang bayaran dari setiap wajib pajak. Jadi Bapak Ibu sekalian, di pasal 63 itu sifatnya administratif, bahwa penelitian SSPD BPHTB, mungkin bahasanya saya lebih generalkan, ketika teman-teman dari wajib pajak ini menyetorkan nilai transaksi ke kami, kemudian kami sebagai PPAT upload ke sistem. Nah, dalam sistem itu nanti akan diteliti, akan dikoreksi bahasa kita ya.
akan dikoreksi oleh teman-teman korektor, yang mana isi koreksiannya adalah administratif sifatnya. Yang dicek adalah kesesuaian NOP-nya, NOP, kesesuaian NJOP-nya, kebenaran hitungannya, hitungan sesuai tarif tadi ya, 5% dan seterusnya. Kemudian terkait dengan kalau di Pemalang ini utang PBB-nya ya, ada PBB terutang nggak berapa tahun belakang gitu kan. Nah itulah yang diteliti, itulah yang diteliti. Sehingga harapannya setelah melakukan penelitian secara administratif bisa segera dibayarkan. Setelah dibayarkan, kita gunakan untuk pendaftaran ke kantor pertanahan. Disinilah muncul kewenangan yang tidak terbantahkan, yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, yaitu pemeriksaan. Ada di pasal 73. Pemeriksaan ini bisa dilakukan, mungkin Bapak Ibu sudah paham, sudah mendalami itu, setelah proses pembayaran dilakukan. Ya kita kenal sebagai sebutan dengan validasi ya, dengan validasi. Nah, pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan tepat, bahkan lebih private dan personal, mendatangi langsung, mengecek ke tetangga, nggak boleh ada yang protes. Kenapa? Karena Bapak Ibu punya perisainya, perisainya yaitu peraturan perundang-undangan, gitu. Nggak ada negosiasi di sini, walaupun saya yakin teman-teman BPKPAD ini banyak yang baik hati, tapi ini jadi acuan kita buat ngapain negosiasi? Ini PAD loh, kita optimalkan. Ini ada peraturannya loh, gitu kan. Dalam hal-hal tertentu mungkin dia berpenghasilan rendah atau bagaimana, bolehlah kita diskusi karena itu pun diatur ya Pak Bambang. Itu pun ada pengaturannya terkait MDR. Next, next. Bapak Ibu, dari tadi kita fokus di AJB, akta jual beli atau transaksi jual beli. Bagaimana pengenaan BPHTB-nya, bagaimana prosesnya sejak awal. Di sini ada satu peraturan yaitu ada satu peraturan yang mengatur bahwa PPJB dikenakan BPHTB. Saya yakin belum berjalan di Kabupaten Pemalang. Dan saya yakin teman-teman PPAT dengar PPJB dikenakan BPHTB pasti pusing. Saya yakin nih. Tapi di sini saya akan bicara begini. Perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian, bahwa PPJB, perjanjian pengikatan jual beli, memang betul adalah perjanjian pendahuluan. Memang betul tidak 100% mengalihkan hak secara administratif. Namun Bapak Ibu harus pahami bersama, termasuk rekan-rekan PPAT, bahwa kita mengenal asas jual beli hukum adat, yaitu terang tunai real. UUPA kita, Undang-Undang Pokok Agraria, terbit tahun 1960. Bayangkan, BPHTB sendiri tahun 1997 baru ada. Sejak 1960, itu sudah mengatur bahwa hukum tanah kita itu mengadopsi hukum adat, mengedepankan hukum adat. Secara asas, hukum adat itu mengesampingkan hukum positif. Maksudnya apa? Ketika ada undang-undang yang bertentangan dengan hukum adatlah yang menang. Nah, di sini hukum adat untuk jual beli tanah adalah terang, tunai, real. Terang itu apa? Terang itu transaksinya ada, objeknya ada, nggak tipu-tipu. Tunai, harga yang kita bayarkan. Tunai ini tidak didefinisikan sebagai lunas. DP itu juga bisa disebut sebagai tunai. Artinya apa yang ingin saya sampaikan bahwa ketika Pak Bambang sudah DP tanah ke saya, berarti Pak Bambang sudah membeli tanah, walaupun masih DP. Ya kan? Kan kita mengenal ada PPJB tidak lunas, by termin. DP, termin ke-1, termin kedua. Di sini sudah terjadi jual beli, walaupun belum 100%. Dari definisi ini, Bapak Ibu sekalian, maka telah terjadi jual beli yang sudah bisa dikenakan pajak. Sudah bisa terjadi jual beli yang bisa dikenakan pajak. Dalam hal ini BPHTB. Nah, tapi yang ingin saya garis bawahi Bapak Ibu, PPJB apa yang bisa dikenakan BPHTB? PPJB apa yang bisa dikenakan BPHTB? Jawabannya adalah PPJB lunas, bukan PPJB by termin.
Kenapa? Ini sudah diajukan, diuji di MK, ya kan? Perkara nomor 117 yang tadi saya sampaikan. Salah satunya menguji tentang ini. Kenapa? Karena PPJB dengan termin, PPJB tidak lunas, PPJB dengan pelunasan bertahap itu berpotensi batal, berpotensi batal. Apakah PPJB lunas tidak berpotensi batal? Berpotensi, tapi kecil. Masih berpotensi, tapi kecil. Kenapa? Karena diatur oleh KUH Perdata. Ada konsekuensi terkait pembatalan PPJB yang sudah lunas. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan bahwa hari ini baik teman-teman PPAT maupun BPK PAD harus melek bahwa PPJB lunas dapat dikenakan BPHTB dengan catatan bahwa BPHTB itu menjadi kredit ketika AJB sudah dilaksanakan. Artinya nggak ada penarikan ganda. Ketika AJB dilaksanakan, tidak perlu ditarik lagi BPHTB. Hanya dikenakan sejak awal, yaitu ketika tanda tangan PPJB. Kenapa ada PPJB? Karena sertifikatnya belum clear. Mungkin sedang proses waris, mungkin sedang proses pemecahan bidang, mungkin sedang proses roya di perbankan. Kemudian para pihak mengendaki transaksi, sehingga dibuatlah perjanjian pendahuluan jual beli, yaitu PPJB. Ketika dibayar lunas, Pak Bambang bayar ke saya lunas. Apakah tanah dengan sertifikat masih atas nama Ramzi tersebut masih milik saya atau sudah milik Pak Bambang yang sudah membayar lunas? Pasti sudah milik Pak Bambang. Hanya saja secara administratif dia belum didaftarkan, sehingga belum beralih secara administratif. Karena PP 24 tahun 97 dan Permen APR nomor 3 tahun 97 sudah mengatur syarat administratif peralihan hak atas tanah, yaitu salah satunya ada akta jual beli. Akta jual beli belum bisa dilakukan, ada PPJB, tapi jual beli sudah lunas. Maka BPHTB sudah bisa ditarik. Ini yang menyampaikan bukan saya, tapi yang menyampaikan peraturan, ya, dari dasar peraturan perundang-undangannya. Namun konsepnya seperti apa? Kreditnya harus tidak boleh ganda. Kreditnya satu. Ketika PPJB sudah ditarik, maka di AJB tidak boleh kena lagi. Next, kita lanjut. Next, kita lanjut. Boleh kita lanjut? Oke, ini kita lanjut aja. Next lagi. Baik, ini saya ambilkan satu contoh Pak Bambang Eka. Di Kabupaten Bogor, itu transaksinya demikian Pak. Saya buat satu ilustrasi bahwa ketika wajib pajak atau melalui kuasanya yaitu PPAT sudah mendaftarkan berkas-berkas. Saya tulis di situ, di antaranya adalah KTP, KTP pembeli, sertifikat tanahnya, TBB-nya, kemudian mencantumkan nilai transaksi, itu semua diupload seperti yang kita biasa praktekkan. Seketika, nggak sampai 5 menit, kode booking terbit, Pak. Atau kode billing terbit. Itu nggak sampai 5 menit, itu sudah terbit. Artinya, seketika saat itu juga wajib pajak langsung bisa membayarkan BPHTB-nya setelah terbit. Artinya setelah terbit, setelah dibayarkan, maka akta bisa dibuat. Akta bisa dibuat. Dan prosesnya akan cepat untuk pendaftaran ke kantor pertanahan. PAD semakin optimal. Ketika kita menunggu validasi terlebih dahulu, menunggu penelitian terlebih dahulu, pemeriksaan terlebih dahulu, maka PAD akan tertunda di sini. PAD akan tertunda. Kita kembalikan ke contoh yang di Bogor tadi. Setelah 5 menit, itu sudah terbit kode billing. Kemudian, persis yang di Kabupaten Pemalang sudah jalankan, ini saya apresiasi luar biasa, setelah terbayarkan akan dilakukan validasi. Diperiksa nih, benar apa enggak nih? Kurang bayar enggak nih? Lebih bayar enggak nih? Hanya saja di sana waktunya 3 hari, Pak. 3 hari sudah bisa beres. Saya yakin akan menuju ke sana.
dan semua akan terintegrasi bahwa permohonan balik nama PBB-nya itu menjadi satu kesatuan. Jadi Pak, kode billing terbit, validasi selesai. PBB-nya kita nggak usah mohonkan secara manual lagi. Udah otomatis mutasi ke nama pembeli tadi. Langsung otomatis mutasi. Karena sudah pasti itu Pak, masuk ke sistem artinya pembelinya adalah itu. Artinya apa yang dibuat atas nama dia. Artinya yang didaftarkan oleh kantor pertanahan adalah sesuai dengan wajib pajak yang memohonkan BPHTB. Jadi otomatis terintegrasi. BPHTB langsung mutasi ke atas nama pemohon atau wajib pajak. Kita nggak perlu mohonkan 2 kali dan akan membebani pekerjaan BPK PAD, akan 2 kali kerja. Kemudian contoh lainnya adalah PBB online. Konsepnya hybrid. Ini sudah menjadi diskusi antara saya dengan Pak Bambang juga, bahwa banyak kendala, kita agak kesulitan ketika ingin memproses atau mendaftarkan BPHTB, kemudian kita butuh PBB tahun terakhir yang ternyata tidak bisa kita temukan. Kenapa tidak bisa kita temukan? Ada 2. Yang pertama, di kelurahan atau di desa itu hilang sehingga tidak bisa ditemukan. Yang kedua, mungkin NOP-nya sudah berubah sehingga kita harus mohonkan cetak lagi. Atau tadi belum dimutasi, atau tadi belum dirubah lah di split atau bagaimana. Ketika kita bisa mencetak secara mandiri, mencetak secara online, walaupun konsepnya mungkin masih hybrid ya, artinya tetap ada yang diedarkan secara fisik, atau yang kedua bisa kita cetak secara mandiri. Ketika kita bisa cetak secara mandiri, akan mempermudah, mempersingkat, mengefisiensi juga PAD yang bisa diterima. Ya nggak perlu berhari-hari kita negosiasi atau kantor kelurahan dan desa mencari slipnya ada di mana ya, ketumpuk di mana ya. Ketika mentok di situ udah bisa cetak mandiri. Dan saya sempat diskusi dengan Pak Bambang, slip SPPT PBB yang asli itu dipakai oleh siapa sih Pak? Dipakai oleh siapa sih? Kantor pertanahan hanya butuh fotokopi yang dilegalisir oleh PPAT atau notaris. Notaris atau PPAT itu sendiri hanya butuh fotokopinya juga. Sehingga yang asli hanya dibutuhkan oleh wajib pajak dan BPKPAD itu sendiri. Artinya apa? Artinya untuk pencetak mandiri sangat dimungkinkan. Ketika pencetakan mandiri ada kode-kode tertentu, barcode tertentu dari BPKPAD yang menunjukkan bahwa itu asli produk kami gitu. Nah, ini sangat berintegrasi sekali. Jadi ini contoh di Kabupaten Bogor yang siapa tahu Pemalang di Jawa Tengah bisa menjadi pionir di sini. Next, kita lanjutkan. Baik. Ini Jakarta. Boleh kita lanjutkan aja. Next. Jadi nggak itu bilang dengan materi tak bisa paling ya. Next, kita lanjutkan. Baik. Ini Pak, sebelum penutup, saya ingin menyampaikan sebenarnya begini Pak. Ada satu contoh, saya lupa tapi Pak terus terang di daerah mana, tapi saya sempat riset. Ada satu contoh, kalau saya nggak salah Jepara Pak, nanti boleh dicek di Jepara. Itu ada harga acuan namanya Pak. Tapi harga acuan ini tidak menjadi suatu hal yang mutlak. Maksudnya gimana harga acuan? Jadi ada peraturan bupati yang membuat harga acuan di masing-masing daerah mirip NJOP Pak. Tapi kalau NJOP, kita tahu persis Pak, akan membebani warga, masyarakat, karena dibuat per blok ya. Artinya masyarakat ada yang keberatan NJOP-nya naik, masyarakat juga ada yang mungkin legowo dengan NJOP-nya naik. Ya kan Pak? Jadi ada beberapa case di Medan, di Deli Serdang, NJOP naik sekian ratus %. Ada demo besar-besaran, hingga protes ke DPRD. Saya yakin Pemalang sampai hari ini tidak ingin itu terjadi. Saya yakin Pemalang itu adalah Pemalang ikhlas, di mana sangat ikhlas mendengarkan warganya bahwa NJOP jangan terlalu tinggi gitu kan. Terus bagaimana mengoptimalkan BPHTB? Kenapa? Karena NPOP-nya dasarnya adalah harga transaksi atau nilai pasar dan NJOP. Jepara, kalau saya nggak salah Jepara Pak, membuat satu terobosan. Ada yang disebut dengan nilai acuan Pak, dan itu dibuat oleh peraturan bupati, jangan tanpa peraturan, jangan kebijakan kosong.
nilai acuan ini adalah nilai acuan yang digunakan oleh wajib pajak itu sendiri dalam menentukan harga. Kenapa saya bilang acuan? Karena begini Pak, tidak semua harga di dalam satu wilayah, satu daerah, satu jalan itu harganya sama. Kenapa? Karena bisa jadi pembeli kita adalah keluarga. Bisa jadi pembeli kita adalah orang tertentu yang kita hutang budi dengan dia. Bisa jadi kita jual aset itu karena kita butuh, sedang sakit, terbelit hutang, sehingga kita jual murah sekali. Kita jual di bawah harga-harga pasar, kita jual di harga di bawah NJOP. Namun dengan adanya harga acuan, masyarakat bisa paham bahwa nilai yang harusnya kita gunakan tidak serendah itu, tidak semurah itu, ya kan? Sebenarnya gini Pak, kita tahu lah bahwa jual beli ini mengenal kesepakatan, sepakat antara penjual dan pembeli. Sepakat inilah yang kita ajukan ke BPKAD. Nah, peraturan tidak memperkenankan kesepakatan ini diintervensi atau ditentukan lain, ya kan? Namun kita harus punya dong acuannya apa sih agar tidak sewenang-wenang sepakat, agar tidak sewenang-wenang mensiasati BPHTB, ya kan? Acuannya apa dong? Ada asas kebebasan berkontrak 1338. NJOP lah asas kebebasan berkontrak. Ada floor bottom di situ, ada nilai bawah di situ, ada nilai lantai di situ, agar masyarakat tidak sewenang-wenang menentukan harga rendah, agar masyarakat tidak sewenang-wenang menentukan harga di bawah nilai pasar. Hanya saja PR-nya tadi, banyak masyarakat demo, banyak masyarakat komplain, banyak masyarakat protes. Kalau NJOP-nya ditinggikan, ya kan? Sehingga ada terobosan dalam bentuk nilai acuan. Nah, dalam bentuk nilai acuan. Nilai acuan coba Bapak Ibu nanti coba musyawarahkan atau rapatkan, sehingga ini menjadi suatu kebebasan kontrak lainnya. Menjadi kebebasan kontrak lainnya selain NJOP. Tapi ingat, ini bukan nilai mutlak guys, Bapak Ibu. Tapi nilai yang bisa menjadi gambaran bagi pihak-pihak yang ngapunten guys. Ngapunten sangat. Oknum-oknum atau pihak-pihak yang ingin mensiasati bahwa nilai acuan yang akan di-approve adalah sekian. Dan itu tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu diizinkan sepanjang nilai itu ditentukan dalam peraturan kepala daerah atau peraturan bupati. Karena dasar pengenaan pajak, pemungutan pajak harus tertuang dalam peraturan, bukan kebijakan. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, sehingga dengan adanya kegiatan ini, mari kita bersama-sama, baik IPAT, baik BPKPAD itu sendiri, maupun nantinya kantor pertanahan, mengoptimalkan BPHTB Kabupaten Pemalang. Semakin dalam pemahaman bersama atas kerangka hukum ini, maka semakin kuat landasan dari BPKPAD dalam mengoptimalkan BPHTB sebagai sumber PAD. Harapannya ke depan akan membentuk suatu WhatsApp group atau platform di mana isinya ada IPAT atau PPAT, ada BPKPAD itu sendiri, dan ada kantor pertanahan. Untuk apa? Untuk melindungi PAD, di mana ketika ada hasil validasi yang menyatakan kurang bayar. Sehingga bisa ditandai itu. WP ini kurang bayar nih. Sertifikat sudah jadi. Tolong jangan bisa diambil terlebih dahulu sebelum kewajibannya ditunaikan. Bisa demikian sepanjang hubungannya koordinasi tiga pihak. Itu dari saya, semoga bisa membawa manfaat dan bisa memberikan insight untuk mengoptimalkan BPHTB Kabupaten Pemalang sebagai salah satu PAD di Kabupaten Pemalang. Terima kasih, mohon maaf atas segala macam kekurangannya dan mungkin kebisingannya. Semoga bisa disimak dengan maksimal dan menjadi manfaat yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih Pak Ramzi yang sudah menjelaskan materi tentang aspek hukum pelepasan hak atas tanah dan bangunan dalam konteks atau semesta pembicaraan optimalisasi BPHTB. Tadi kita semua banyak mendapatkan wawasan, hasanah, insight tentang beberapa hal berkenaan dengan pengelolaan
BPHTB maupun aspek hukum yang harus diperhatikan dalam proses peralihan hak. Mungkin nanti kalau dari Bapak Ibu peserta webinar ini ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan via chat atau dengan resen bisa Mas Eko? Ya, jika belum mungkin nanti ada beberapa hal yang ingin kami dalami, Pak Ramzi. Yang pertama Baik, ini Pak, silakan Pak. ini di Pemalang terutama ini kan lagi banyak apa investasi dalam beberapa tahun, pembebasan tanah, kemudian untuk didirikan pabrik dan sebagainya. Eh, Kami ingin mendapatkan gambaran tentang proses peralihan yang istilahnya itu apa? Sebagai kelanjutan pelepasan hak itu ya, pendaftaran hak sebagai kelanjutan pelepasan hak. Itu akan membantu kita, pemahaman tentang ini akan membantu kita dalam menyusun prosedur untuk memproses jenis transaksi ini atau jenis perolehan ini. Karena secara awam kami juga pernah di suatu forum gitu ditanyakan tentang ini kan tanahnya sudah dibayar oleh PT, dibebaskan gitu ya. Tapi kan secara umum orang pahamnya sudah dibayari, sudah dibangun konstruksinya. Kenapa PBB-nya, PBHTB-nya belum masuk? Kan pertanyaan sederhananya seperti itu. Eh, Kami sudah berusaha menjelaskan, tapi mungkin akan lebih baik jika ahlinya yang menjelaskan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi untuk pemisahan antara transaksi dengan pemeriksaan bukti. Ini juga nanti akan menjadi masukan buat kami karena itu juga memang sedang dipikirkan beberapa kali internal kami melakukan diskusi untuk hal tersebut. Artinya agar pendaftaran kemudian upload dokumen itu langsung terbit kode bayar atau ID billing-nya. Ini akan mempermudah, saya kira akan mempermudah beberapa semua pihak. Dari sisi kami, PAD cepat terrealisasi. Kemudian yang diperiksa juga yang sudah bayar. Karena kita menemukan juga kadang yang diperiksa kemudian diselesaikan, ternyata yang eh, prospek pembayarannya agak itu ya, apa timbul tenggelam gitu ya. Sedangkan yang niat mau bayar karena antriannya lebih bawah, malah akhirnya lebih lambat proses penyelesaiannya. Ini juga memang menjadi concern kita untuk merubah proses bisnis yang ada sekarang. Eh, Validasi berkas, kemudian baru terbit kalau dibayar, akan dirubah upload pendaftaran dan upload, kemudian terbit kode bayar secara langsung. Ini nanti kita juga akan mungkin pada waktunya juga akan berdiskusi bersama tentang ini. Kemudian untuk yang pertama dulu mungkin mohon tanggapannya tentang penjelasan lebih jauh tentang proses tadi. Silakan Pak Ramzi. Baik, Mama Eka. Mungkin saya akan jelaskan secara sederhana aja, Pak, karena kalau pelepasan hak atas tanah itu konsep baik dari UPA itu sendiri, PP 2497 maupun Permen ATR 397, itu konsepnya sudah sederhana. Dulu, Pak, saya sedikit bercerita ya. Dulu itu saya magang di Yogyakarta, di DIY. Di Yogyakarta itu kebetulan saja tempat saya magang itu sering banget ada investasi pelepasan hak. Nah, di DIY sendiri, betul Pak Mamaneta, bahwa yang dikenakan itu adalah PPh terlebih dahulu. Setelah itu baru BPHTB dikenakan. Sebenarnya Pak, pemahaman ini sangat sederhana sekali. Kenapa? Karena masyarakat masih memahami, masyarakat dalam hal ini termasuk investor mungkin ya, masih memahami bahwa pelepasan hak itu jual beli. Ya kan? Koridornya Iya. koridor jual beli nih. Ya kan? Walaupun secara praktek betul, secara faktual ya kan, secara faktualnya betul mereka jual beli. Tapi undang-undang mengatur bahwa PT tidak boleh, badan usaha yang berbadan hukum tidak boleh memiliki suatu tanah, suatu bidang tanah dengan alas hak milik.
Nggak boleh. Apa yang boleh dimiliki oleh badan usaha yang berbadan hukum? Dalam hal ini PT katakanlah. Tadi Pak, ada hak guna bangunan, ada HGU, semua hak tadi Pak, ada hak pakai dan lain sebagainya. Kecuali satu, hak milik. Hak milik hanya boleh dimiliki oleh PT, ini pengecualian untuk PT-PT yang di dalamnya BUMN, seperti Bank Mandiri, Bank BTN, itu boleh dia, punya hak milik itu boleh, dimohonkan. Nah, benturan peraturan ini, yang pada akhirnya, kalau dulu ya Pak ya, kita bicara dulu ya, dulu itu pada akhirnya prosesnya adalah hak milik, diturunkan dulu haknya Pak, menjadi HGB. Setelah diturunkan haknya, dilakukanlah AJB, akta jual beli. Nah, ketika menggunakan akta jual beli, berlakulah proses sebagaimana mestinya. BPHTB kita bayarkan, setelah itu PPh baru kita bayarkan. Kenapa? Karena berangkatnya dari jual beli tadi, Pak, yang terakomodir oleh peraturan perundang-undangan terkait BPHTB. Ya kan? Bapak cek tuh, Pak, ada 12 item tadi. Ada nggak satu pelepasan hak di sini? Nggak ada, nggak masuk di situ pelepasan hak. Ya kan? Tapi secara definisi, Pak, secara definisi, eh, bahwa bea perolehan hak atas tanah, artinya apa? Ketika setiap warga negara, setiap wajib pajak, dia memperoleh haknya, memperoleh hak atas tanah, maka dia dikenakan pajak. Masuknya kategori apa? Masuknya kategori hak baru. Nah, ini kita harus pahami Pak di sini, bahwa dia memperoleh hak baru. Kenapa hak baru? Kita pelan-pelan lagi. Ketika AJB, ada satu sertifikat, ada satu bidang tanah, bidangnya ini bidang lama Pak. Bapak sering cek tuh tahunnya, ada tahun 98, tahun 2000. Ya kan Pak? Bapak bisa cek tuh. Tahun ini dilakukan transaksi jual beli. Ini bidang lama, hanya dialihkan namanya saja. Bidang lama yang ditransaksikan. Tapi ketika memperoleh hak baru itu ada suatu bidang tanah yang dimohonkan ke siapa? Ke Kementerian APR BPN. Dimohonkan. Nah, ketika HGB tadi, hak milik nggak bisa menjadi HGB, nggak ketemu, Pak. Akhirnya apa? Akhirnya PT yang akan membeli tanah, dia harus melakukan transaksi bertingkat. Karena dia nggak boleh beli hak milik, maka pemilik tanah, pemilik hak milik tadi, dia harus melepas haknya. Dia harus melepaskan haknya. Dengan melepas haknya ke negara, maka dia harus membayar PPh. Urutannya mana Pak yang lebih dulu? Memohonkan haknya atau melepas hak dulu? Lepas dulu. Kan otomatis melepas hak dulu kan Pak. Mana ada kita memohon hak sebelum ada yang dilepas ya kan Pak. Beda lainnya kalau kita cerita di kamar ya Pak ya, rumah tangga ya Pak ya. Kan kita nggak mungkin memohon untuk dilepas ya Pak. Kita memohon dulu baru dilepas Pak kalau di rumah tangga Pak. Kita mohon biar dilepas. Nah kalau di sini Pak, tanah lain Pak. Dilepas dulu, baru kita mohonkan. Makanya prosesi melepas itu ada konsekuensi. Konsekuensinya apalah? Ganti kerugian. Ganti kerugian, bukan harga transaksi. Pelebaran jalan tol, pelebaran jalan, Pak. Pelebaran jalan. Atau penggunaan tanah untuk fasilitas umum yang diminta oleh negara atau pemerintah daerah. Itu pasti pemilik tanah akan menerima ganti kerugian. Ya kan? Karena apa? Karena dia harus melepaskan sebagian tanahnya untuk fasilitas umum yang diminta oleh negara atau oleh Pemda. Ada namanya ganti kerugian. Ketika dia menerima ganti kerugian, konsep dasarnya Pak, PPh. PPh adalah pajak yang dia tutup mata apapun yang masuk ke kantong kita, uang dari manapun yang masuk ke kantong kita, penghasilan manapun yang masuk ke kantong kita, dikenakan pajak. Dikenakan pajak, PPh. Ketika kita menerima ganti kerugian tadi, baik dari pemerintah, negara, atau investor, maka dia harus membayar PPh terlebih dahulu. Kemudian gimana permohonan haknya? Pak Bambang, saya kasih info sedikit. Apakah setiap permohonan hak pasti dikabulkan Kementerian ATR BPN?
Belum tentu ya. Ini menarik, Pak. Ini menarik. Karena ada beberapa kasus, Pak. Ada satu PT, saya kebetulan tangani kasusnya. Ada satu PT, nggak di Pemalang, Pak. Di Kalimantan Timur. Ada satu PT, Pak. Dia sudah transaksi pelepasan hak. Dibuat aktenya, Pak, pelepasan hak. Bayar ganti kerugian sekian miliar. Kemudian diajukan permohonan ke Kementerian ATR BPN. Kan setelah dilepas dimohon tuh, Pak. Dengan mendaftarkan akta tadi, dilakukan permohonan ke ATR BPN. Kementerian melihat lokasi tanah itu sebagai lokasi tanah yang strategis nasional. Akhirnya apa? Permohonan ditolak. Nah, kalau permohonan ditolak gimana itu, Pak? Dia memperoleh hak nggak? Enggak ya. Dia nggak memperoleh hak. Makanya analoginya adalah ketika permohonan ini dikabulkan, baru dia memperoleh hak. Ketika dia memperoleh hak, dia bayar BPHTB. Inilah urutannya. Jadi investor terdegradasi dalam kotak jual beli. Oke, layarnya berubah ya. Masih dengar suara saya, Pak Bambang? Masih, Pak, masih. Oke, kita abaikan layarnya, Pak. Nah, jadi investor, Pak, ini terkurung nih, Pak, dalam pemahaman jual beli tadi, Pak. Kita harus luruskan bahwa yang investor lakukan, walaupun secara de facto adalah jual beli, tapi secara peraturan dia nggak bisa melakukan itu. Yang dia harus lakukan adalah pelepasan hak. Di mana normanya adalah yang melepas hak membayar PPh dulu. Kenapa? Ada potensi si pembeli belum tentu mendapat haknya. Sehingga apa? BPHTB-nya nanti dulu. Nanti dulu. Nah, begitu didaftarkan kantor pertanahan approval, bisa, ya kan Pak? Makanya kan kalau di sistem kita saat ini Kabupaten Pemalang kita sertakan aktanya kan Pak. Untuk pelepasan hak kita upload aktanya kan. Itu sebagai bentuk aja perlindungan untuk BPKPAD sebenarnya. Terkait audit dan lain sebagainya. Nah, ketika ternyata dikabulkan, barulah kewajiban BPHTB lahir. Gitu Pak. Ini karena soal urutan. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan terkait pertanyaan Pak Bambang. Kalau yang kedua kan tadi kita hanya membahas ini aja ya Pak, bukan pertanyaan ya, hanya Iya, iya. diskusi aja loh. Mhm. Gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Ramsi penjelasannya tentang isu tadi ya, permasalahan tadi yang sekarang memang perlu diantisipasi dengan pemahaman bersama terhadap konsep yang benar terhadap proses tersebut yang pada saat terutangnya BPHTB itu kapan, seperti itu. Untuk Bapak Ibu peserta webinar Akademi Keuangan Daerah ini, saat ini teman kami mungkin sudah mengunggah presensinya ya Mas ya, untuk bisa mengisi presensi yang ada dan nantinya akan dijadikan sebagai dasar untuk penerbitan sertifikat oleh BKD. Eh, Mohon izin Pak Bambang, Monggo, saya ada monggo. sedikit yang kelewat Pak, ada sedikit yang kelewat terkait pelepasan hak. Saya baru ingat. Jadi Pak nanti Pak Bambang boleh coba cek ya untuk penguatan aja di Undang-Undang yang 1 tahun 2022. Bapak bisa cek di pasal 44 Pak. Itu terkait permohonan hak baru. Permohonan hak baru. Pasal 44 ayat 2 kalau saya nggak salah. Itu ada permohonan hak baru. Ini kaitannya dengan pelepasan hak Pak tadi. Karena pelepasan hak sendiri merupakan fenomena baru-baru ini sih Pak. Baru-baru ini unik karena tadi nggak bisa turun hak menjadi hak milik, menjadi HGB untuk di-AJB-kan sehingga sekarang trennya harus pelepasan hak. Nah, di Undang-Undang 1 2022 mengatur secara umum kapan BPHTB terutang lahir untuk hak baru. Nah, untuk hak baru itu ketika SK-nya terbit, Pak. Jadi SK dari kantor pertanahan terbit. Tadi persis yang saya sampaikan. Kapan sih dia bisa yakin permohonannya diterima? Ya nanti kalau BPN approval tadi bahasa saya gitu, Pak. Artinya BPN approval dalam bentuk SK. Nah, mungkin gambaran saya, Pak, kita perlu diskusi lagi. Jadi BPHTB bisa dibayarkan dengan melampirkan SK-nya tadi, Pak. Jadi ada akta pelepasan hak dan SK dari kantor pertanahan sebagai dasar BPHTB untuk dibayarkan. Kenapa? Saya khawatir Pak Bambang bahwa ketika ternyata permohonannya ditolak, BPHTB sudah dibayarkan,
Saya yakin ini investor nggak kecil-kecil kan Pak, nilainya mungkin bisa miliar atau Ya, ratus juta. Bayangkan Pak, permohonan ditolak, apa yang harus dilakukan oleh BPKPAD? Mengembalikan. pengembalian. Nah, jadi ini Pak, ini perlu digarisbawahi. Sebagai bentuk antisipasi, pastikan SK-nya sudah terbit. Itu Pak, saya takut kelewat sehingga nanti akan menjadi satu presiden buruk ke belakangnya Pak nanti. Gitu sih Pak, itu tambahan tadi Pak, sedikit. Baik, terima kasih. Dan kami informasikan sekali lagi untuk presensi dari webinar Akademi Keuangan Daerah ini sudah dibuka. Silakan Bapak Ibu peserta bisa mengisi presensi yang sudah disediakan. Di chat juga sudah ditampilkan untuk presensi kegiatan kita pada siang hari ini. Mas Ramsi masih boleh nanya ya? Silakan Ini Pak, yang silakan Pak. ada juga peristiwa baru, artinya baru di 1 tahun atau 2 tahun belakangan eh, ada ketentuan yang kaitannya dengan pembagian hak bersama dari waris. Jadi proses waris sebelumnya kan ada 2 tahap. Eh, Turun waris dulu, kemudian baru pembagian hak bersama tadi. Kemudian saya mendapatkan informasi dan eh, bukti hukumnya, tapi saya belum terlalu konstruksinya itu kadang masih seperti apa ya gitu ya. Jadi untuk saat ini itu boleh dalam 1 tahap, sederhananya seperti itu. Jadi langsung tanpa turun waris, tetapi ada akte. Nah ini aktenya, ini bentuk aktenya itu akte seperti apa? Yang kemudian misalnya ada peristiwa waris ya, turun waris, putranya 4. Kemudian kan umumnya orang kita kan biasanya dijujuli gitu ya bahasanya. Dibayari oleh salah satu. Kalau sebelumnya kan turun warisnya dulu menjadi 4 nama, 1 tahap. Kemudian menjadi 1 orang yang jujuli tadi atau membayari milik saudara-saudaranya menjadi tahap kedua. Nah, dengan adanya aturan baru di pertanahan, informasinya itu cukup bisa 1 tahap, asal ada akte. Ini mohon ada penjelasan lebih dalam tentang ini. Silakan Pak Ramzi. Baik, terima kasih Pak. Ini memang jadi banyak fenomena baru ya Pak. Itu ketentuannya ada di Permen ATR BPN Pak. Itu Permen nomor 16 tahun 2021. Ketentuannya ada di pasal 111 Pak. Kalau nggak salah ada di ayat 5-nya. Nanti boleh dicek Pak. Eh, jadi gini Pak. Memang konsep awal betul yang Pak Bambang sampaikan. Waris itu nanti turun ke seluruh ahli waris. Yang berikutnya dari para ahli waris ini bisa membuat APHB ya, akta pembagian hak bersama untuk nanti dibagi lagi ke beberapa penerima haknya yang sudah disepakati, yang sudah dijujuli tadi bahasa Pak Bambang. Nah, eh, Kementerian atau RBPN dalam hal ini mengefisiensi alurnya. Dalam hal apa? Dalam hal satu, ahli waris penerima hak hanya 1 orang, yang jujuli hanya 1 orang, gitu Pak. Kemudian yang 1 orang ini juga harus menjadi ini Pak, harus hati-hati nih Pak, karena nggak diatur di peraturan secara eksplisit. Catatannya apa? Nama di sertifikat, nama orang tuanya ya Pak ya, nama si yang pewarisnya ya, yang meninggal dunia. Itu manakala hartanya, tanahnya diperoleh semasa perkawinan tanpa perjanjian kawin, yang artinya itu adalah harta bersama, ya kan, harta gono dunia, harta bersama. Walaupun nama di sertifikat itu nama 1 orang, ketika diperolehnya semasa perkawinan, dianggap itu harta bersama. Artinya nama pasangan kawinnya juga ada di situ, walaupun tidak tertulis ya. Nah, ketika nama di sertifikat ini meninggal dunia, tapi ternyata pasangan kawinnya masih hidup, walaupun namanya nggak tertulis nih, masih hidup Pak. Artinya pasangan kawin ini masih memiliki setengah dari harta bersamanya, setengah dari harta bersamanya. Artinya apa? Penerapan teknis ahli waris ke 1 orang tadi Pak nggak bisa dilakukan. Harus menggunakan APHB. Harus menggunakan APHB.
Ini yang menjadi penting. Jadi teknisnya bagaimana nanti kita diskusikan secara lebih detail. Kemudian aktanya bagaimana? Aktanya eh, akta waris Pak yang dibuat oleh notaris bisa, bawah tangan juga bisa sebenarnya Pak. Tanpa akta notaris juga bisa sebenarnya. Cuman akta yang dibuat oleh notaris itu sendiri isinya mirip dengan akta pembagian hak bersama, yaitu bahwa objek warisan ini diserahkan kepada salah satu ahli waris yang bernama X. Substansinya di situ, Pak. Bahwa objek warisan ini tanah dengan hak milik nomor sekian, luas sekian, terletak di Mulia Harjo, diserahkan kepada ahli waris bernama X. Di mana para ahli waris lainnya, katakanlah A, B, C, D, E, melepaskan haknya sebagai ahli waris. Sehingga apa Pak? Yang didaftar langsung ke atas nama satu orang tadi Pak, sebagai ahli waris. Kenapa? Karena sejak awal tidak ada hak bersama yang dibagi. Tidak ada hak bersama yang dibagi. Kita perlu luruskan Pak Bambang. Konsep hak bersama dalam pemikiran awam dengan konsep hak bersama dalam konteks pendaftaran tanah. Dalam pendaftaran tanah, konteks hak bersama adalah kepemilikan secara bersama-sama suatu aset tanah, satu bidang tanah. Pak Bambang sama saya bukan kakak adik, bukan ahli waris, kita partner. Kita iuran beli satu tanah untuk bisnis. Iuran yuk, dinamain kita berdua, dinamain Pak Bambang dan nama saya Ramzi. Ini namanya kepemilikan bersama. Dalam satu momen kita bersepakat untuk ya sudah bisnis kita selesai, keuntungan sudah kita bagi, tanah ini untuk kamu aja sebagai hadiah. Ya kan? Untuk Ramzi aja deh kata Pak Bambang sebagai hadiah. Oke, siap. Untuk menghapus nama Pak Bambang di situ, nggak bisa dengan jual beli. Nggak bisa dengan hibah. Harus dengan pembagian hak bersama. Karena ada kepemilikan bersama. Contoh yang kedua, Pak, saya kasih contoh lagi. Suami istri. Tadi yang saya sudah ceritakan di awal. Nama di sertifikat nama istri. Biasa kan sayang tuh, ini hadiah pernikahan, saya berikan kamu satu unit rumah atas namamu gitu. Atas namamu. Dikira romantis kan. Padahal Undang-Undang Perkawinan kita nomor 1 tahun 74 di pasal 36 ayat 2 sudah mengatur bahwa kepemilikan bersama semasa perkawinan, ya kan? Bahwa setiap kepemilikan semasa perkawinan itu adalah harta bersama kategorisasinya. Walaupun namanya nama istri, suami tetap memperoleh sebagian. Nah, ketika ngapunten, Bu, terjadi fenomena bercerai. Disepakati nih, bunuh gininya untuk nama si suami, di sertifikat nama istri. Cara mengalihkannya gimana? Nggak mungkin dong jual beli. Ya kan? Karena itu kepemilikan bersama, maka cara mengalihkannya dengan pembagian hak bersama APHB. Ya kan, Pak? Kembali lagi ke waris. Ketika yang diwariskan ada banyak ahli waris, tanah atas nama banyak ahli waris, untuk dijujuli kemudian hari tidak langsung, ke atas nama satu orang ahli waris, perlu adanya APHB. Ya. Atau konteks lain tadi. Nama di sertifikat meninggal, pasangan kawinnya masih hidup. Nggak bisa dia ujuk-ujuk ke atas nama satu ahli waris. Kenapa? Ada pembagian hak bersama yang harus diselesaikan. Pisah dulu separohnya nih. Kan teorinya gitu, Pak. Pisah dulu separohnya nih, walaupun sebenarnya mungkin nggak ada uang sama sekali. Nah, konsep ini harus melahirkan BPHTB. Harus melahirkan APHB, akta pembagian hak bersama. Gitu, Pak. BPHTB untuk pembagian hak bersama. Jadi ada dua, waris dulu baru PHB. Nah, dalam hal tadi Permen ATR BPN mengatur di pasal 111 tadi, dalam hal keduanya meninggal, ahli warisnya ada 5, 4-4-nya melepas semua untuk ke satu ahli waris, disepakati tanpa ada judul-judulan lagi, walaupun faktanya kita nggak tahu ya, karena kebiasaannya kan begitu, tanah yang di sini punya kamu, tanah yang di sana punya kamu.
Nah, turunlah waris langsung ke satu nama, maka tidak ada pembagian hak bersama sama sekali. Ketika tidak ada pembagian hak bersama sama sekali, maka tidak ada BPHTB untuk PHB, tapi ada BPHTB untuk waris. Dengan catatan Bapak harus cek akte warisnya. Di akte waris harus menyebutkan secara eksplisit bahwa ahli waris ABCD melepas haknya untuk diberikan kepada ahli waris X. Itu harus ada, Pak. Paten itu harus ada. Kalau nggak ada, ya nggak bisa. Itu PHB maksudnya. Itu Pak Bambang mungkin. Konsepnya begitu, Pak. Definisi kepemilikan bersama PHB dalam konteks pendaftaran tanah atau kepemilikan tanah. Baik, terima kasih Pak Ramzi. Mungkin dari peserta masih kita tunggu barangkali ada pertanyaan ataupun saran masukan dan pendapat kaitannya dengan penyelenggaraan program ini juga boleh. Eh, Tema apa mungkin yang ingin diangkat di pengelolaan keuangan daerah di sesi berikutnya atau di acara berikutnya juga dipersilakan untuk chat aja ke apa form chat yang ada. Dan juga sekali lagi untuk presensi sudah dibuka, silakan untuk mengisi presensinya. Baik, terima kasih Pak Ramzi. Ini nampaknya cukup mungkin waktu yang kebersamaan kita untuk membahas topik ini, aspek hukum dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan sebagai tema yang diangkat pada program Akademi Keuangan Daerah BPKPAD Kabupaten Pemalang, seri yang pertama. Mudah-mudahan ada seri-seri berikutnya dan kita bisa berdiskusi lebih jauh tentang tema-tema yang lain. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kami dapatkan pada pertemuan kali ini, dan nanti kami juga sampaikan jika minggu depan mungkin Pak Ramzi, kami akan mengadakan tadi forum konsultasi publik untuk metode percetakan SPPT tahun 2027 yang tadi disampaikan oleh Pak Ramzi, eh, tentang digitalisasi mungkin ya. Sederhananya seperti itu. Tepat atau tidak, maksud saya konteksnya mungkin seperti itu, tidak lagi atau hybrid tadi ya. Konsepnya apakah tetap seperti sekarang opsinya dicetak dalam bentuk dan format seperti sekarang, ataukah digital murni, masyarakat boleh mencetak SPPT secara digital, akan ada linknya, masukkan NOP, kemudian silahkan cetak seperti itu misalnya, ataukah hybrid, kita tetap menyampaikan hard copy ya, dokumen SPPT, walaupun bentuknya mungkin downgrade dalam bentuk HVS misalnya, tetapi masyarakat juga bisa kalau ingin membutuhkan silahkan untuk download, ngeprint sendiri. Itu karena ini merupakan kebijakan publik yang berdampak kepada urusan banyak orang, nantinya dari pimpinan mengarahkan untuk dilakukan forum konsultasi publik. Mudah-mudahan minggu depan bisa terlaksana dan mudah-mudahan Pak Ramzi maupun teman-teman IPAT ada yang bisa bergabung dengan kami. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian kami ucapkan terima kasih pada narasumber Pak Ramzi Baraba, SH MKN, yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa pada siang dan sore hari ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar Akademi Keuangan Daerah yang diselenggarakan oleh BPKPAD Kabupaten Pemalang. Dan kami mohonkan maaf manakala ada kekurangan yang masih ada. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Waalaikumsalam Ramzi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Bambang Eka. Matur nuwun Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Matur Sami-sami, nuwun terima sangat. kasih. wabarakatuh.